Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Ismanto. Saya adalah guru kelas 6C di UPTD SD Negeri Jombang 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. UPTD SD Negeri Jombang 01 berada di Jalan Jawa nomor 19. Sekolah ini terletak di lingkungan kota yang cukup padat, tidak jauh dari Pasar Jombang dan Stasiun Sudimara. Kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri di sekolah kami. Warga sekolah kami sangat beragam, dari suku, agama, budaya, dan kondisi ekonominya. Oleh karena itu, setiap murid memiliki perjalanan kisah kehidupan dan belajar yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya tampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada cara berpikir dan semangat belajar, serta kemampuan pada akademik mereka masing-masing. Dalam keberagaman itu, ada seorang murid yang sangat berkesan bagi saya. Ia dikenal pendiam, sopan, dan jarang sekali berbicara di kelas. Ketika teman-temannya aktif menjawab pertanyaan, anak ini hanya menunduk, memainkan pensilnya, dan jika saya tanya, responnya tampak khawatir dan cenderung takut. Semakin lama saya mengamati, semakin jelas bahwa anak ini bukan sekedar pemalu, melainkan kurang percaya diri. Kesulitan anak ini paling nyata terlihat dalam pelajaran matematika, terutama pada perkalian sederhana. Sedangkan pada kelas 6, murid diharapkan telah mampu melakukan perkalian sederhana 1-2 angka. Saat murid lain dapat menjawab cepat, ia butuh waktu yang cukup lama, bahkan hanya untuk menghitung 3 kali 4. Situasi ini menantang saya untuk memfasilitasi anak ini dengan pendidikan yang bermutu. Kemudian saya bertanya ke rekan guru, kepala sekolah, dan juga mencari informasi di media sosial. Saya melakukan pendampingan individual yang empatik dan pembelajaran yang kontekstual yang saya sebut dengan peka. Peka mengajarkan kepada saya bahwa pendidikan sejati terjadi bukan hanya di ruang-ruang kelas. Pendidikan sejati juga terjadi pada ruang-ruang hati. Dengan empati dan kontekstual, setiap anak bisa belajar dengan gembira. Oleh karena itu, inilah praktik baik yang saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun hubungan emosional kepada murid. Saya berharap guru tidak menjadi sosok yang menakutkan dan berjarak, tapi guru juga dapat menjadi teman belajar bagi mereka. Saya biasa berbincang dengan mereka dalam kondisi yang santai, seperti circle time pada setelah apel pagi. Kemudian saya berbincang dengan anak yang saya ingin fasilitasi pembelajaran secara individual. Saya menggali informasi darinya dengan diskusi, sampai kami menyepakati kegiatan tambahan yang akan diikuti anak tersebut beberapa menit pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah, agar kemampuan perkaliannya semakin meningkat. Langkah selanjutnya adalah saya mengundang orang tua anak itu dan menyampaikan program yang akan diikuti anaknya sampai kami menyepakati program tersebut. Selanjutnya, saya melakukan pendampingan individual. Saya menggunakan benda konkret untuk menjadi media pembelajaran. Media itu adalah benda-benda yang ada di kelas, seperti pensil, spidol, pulpen, dan juga penghapus. Saya bermain dan berdiskusi tentang harga spidol. Kemudian, saya mengajak anak tersebut belajar perkalian dengan menggunakan gambar yang saya sebut grup dan isi. Sampai ia memahami bahwa perkalian adalah grup dikali isi.
Pada pendampingan berikutnya, saya juga menggunakan media digital untuk belajar perkalian karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari orang tuanya, anak ini cukup lekat dengan gawai. Saya menggunakan aplikasi Wordwall untuk permainan perkalian. Setelah diberi petunjuk, ia berlatih perkalian matematika dengan mandiri dengan aplikasi pembelajaran tersebut. Ia menggunakan jari untuk menyelesaikan soal-soal perkalian pada layar. Setelah ia yakin, ia memilih jawaban pada soal perkalian tersebut. Saya melihat ia cukup menikmati dan dapat menyelesaikannya dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa yang salah dalam menjawabnya. Pendampingan berikutnya, saya memberi lembar kerja, perkalian, dan memintanya untuk diselesaikan. Pendampingan membuahkan hasil. Anak murid saya ini sudah meningkat kemampuan perkaliannya. Ia pun semakin percaya diri saat belajar matematika. Setelah itu, saya juga memberikan perkalian melalui link quizzes dan lembar kerja interaktif Canva yang dapat dikerjakan di rumah. Pendampingan terus saya lakukan baik di sekolah maupun tugas di rumah. Tentu dengan intensitas yang berproses semakin menurun sampai ia sudah mampu belajar dengan mandiri untuk meningkatkan kemampuan. Saya juga berbagi praktik baik tentang pendekatan empatik dan kontekstual pada anak yang telah saya lakukan kepada guru-guru di sekolah pada rapat wali kelas 6 dan juga hari belajar guru. Peka ini dapat diterapkan pada semua pelajaran dan tentu dapat meningkatkan kompetensi murid. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan kepada murid saya, yaitu pembelajaran dengan pendekatan empatik dan kontekstual. Saya berharap praktik baik ini dapat menjadi referensi, menjadi inspirasi bagi guru-guru di Indonesia. Saya juga sangat menerima masukan dan saran dari ibu dan bapak guru agar saya semakin termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, agar selalu dapat memfasilitasi murid-murid saya agar dapat berkembang dengan optimal, agar selalu dapat memberikan kontribusi kepada pendidikan di Indonesia, agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang bermutu bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.